Selamat pagi anak-anak. Hari ini Mistika akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, karena buatan berarti ada campur tangan manusia yang membuatnya. Ada apa saja sih perkembangbiakan vegetatif buatan? Ada setek, ada merunduk, ada cangkok, ada okulasi. Nah, sekarang kita akan melihat penjelasan dari perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, setek. Setek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam seperti batang, tangkai, atau daun. Ingat, tidak semua tumbuhan dapat disetek. Hanya tumbuhan yang memiliki ruas-ruas atau mata tunas saja yang dapat disetek. Kita ambil contoh tanaman singkong. Tanaman singkong memiliki mata tunas di bagian batangnya sehingga dapat disetek. Contoh tanaman lain adalah mawar dan tebu. Selanjutnya adalah cangkok. Cangkok adalah membuat bagian batang atau dahan menjadi berakar dengan mengupas kulit batang, membersihkan dari kambium dengan cara dikerik, kemudian dibungkus dengan sabut yang dicampur dengan tanah. Tujuan dari cangkok adalah untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Perhatikan gambar cara mencangkok berikut. Mencangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah atau dikotil. Contoh tanaman yang dapat dicangkok mangga, jambu, dan jeruk. Selanjutnya adalah mengenten. Mengenten adalah menggabungkan batas atas dan batas bawah dari dua jenis tanaman yang sejenis. Tujuan dilakukannya mengenten adalah untuk menghasilkan tanaman baru yang mempunyai gabungan sifat unggul. Kita perhatikan contoh gambar yang ada di depan. Kita ambil satu contoh, misalnya batang bawah merupakan tanaman jeruk yang berakar kuat tetapi buahnya asam. Sedangkan batang atas berasal dari tanaman yang berakar lemah tetapi berbuah manis. Ketika digabungkan, maka tanaman baru akan memiliki sifat berakar kuat dan berbuah manis. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan berikutnya adalah okulasi. Okulasi adalah menempelkan tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk. Contoh tanaman yang dapat diokulasi adalah mangga, durian, dan rambutan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Tunas pohon mangga yang manis dan berbuah lebat dipotong, lalu diokulasi pada pohon mangga yang berbatang kuat. Tunas akan tumbuh dan menghasilkan buah yang manis dan lebat. Dan yang terakhir adalah merunduk. Kalau dilihat dari asal katanya, runduk berarti merunduk atau menunduk. Jadi, batang tumbuhan itu disentuh ke tanah supaya dapat berkembang biak. Jangan lupa, batang tumbuhan yang dirundukkan harus ditimbun tanah. Nantinya, dari ruas-ruas tanah batang tumbuhan itu akan tumbuh akar. Setelah itu, tumbuhan dapat dipisahkan dari induknya untuk menjadi tumbuhan baru. Sehingga, merunduk adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk antara lain stroberi, alamanda, anyelir, selada air, anggur, dan melati. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya dengan perkembangbiakan hewan. Tuhan Yesus memberkati.